Dalam hidup ini selain ada orang yang berjuang untuk mengejar kesuksesan, tapi ada juga orang yang berjuang untuk sekedar bertahan karena keterbatasan yang dia miliki. A Silent Voice menceritakan seorang gadis tuli dan bisu yang dijauhi teman-temannya dan tetap mencoba membalas bulian serta cacian dengan memaafkan. Akankah dia sanggup bertahan hingga dia dewasa? Penasaran seperti apa kisahnya? Langsung aja kita simak videonya dan selamat datang kembali di Panel Story. Suatu hari di sebuah sekolah, seorang siswi bernama Nishimiya Soko, atau simpelnya kita panggil dia Mia, baru saja pindah ke sebuah sekolah dasar, di mana dia mendapat kelas yang bisa dibilang tidak baik untuknya. Karena di kelas inilah Mia bertemu dengan Soya, yang dikenal suka usil kepada temannya yang lain. Sewaktu Mia memperkenalkan dirinya menggunakan buku tulis yang dia sebut itu adalah buku untuk komunikasi, Soya pun terkejut bahwa anak baru di sekolahnya itu adalah seorang tunarungu. Pada awalnya semua tampak baik-baik saja, hingga sekolah mereka memutuskan untuk memberikan pelajaran tambahan selama 3 menit setiap paginya untuk mempelajari bahasa isyarat yang tak lain bertujuan agar mereka dapat berkomunikasi dengan Mia. Hal ini mendapat pertentangan dari teman sekelas Mia yang bernama Ueno, yang juga teman akrabnya si Soya, di mana Ueno secara terang-terangan menolak keputusan dari guru. Tapi seorang siswi bernama Sahara justru menyambut positif keputusan ini dan menyetujui pelajaran tambahan yang diberikan. Keesokan harinya terjadi momen yang membuat Ueno makin tidak menyukai Mia. Saat Ueno disuruh membacakan sebuah teks, dia diperingatkan oleh gurunya karena intonasi bacanya yang buruk. Tapi giliran Mia yang membaca, dia malah tidak ditegur sama sekali. Hingga ketika Soya disuruh membaca, dia pun meniru suara Mia. Dan hal ini tentunya membuat Soya ditegur oleh gurunya. Sejak kejadian itu, Ueno menghasut murid lainnya untuk menjauhi Mia. Ketika Mia sendirian, Soya mencoba menghampirinya. Mia mengira Soya bakal menghiburnya, tapi ternyata satu-satunya teman Mia di sekolah hanyalah Sahara, dan mereka selalu tampak berduaan. Hal ini membuat Soya dan Ueno berniat melukai perasaan Mia dengan menuliskan di papan tulis sebuah kalimat yang berisikan bahwa Sahara meninggalkan banyak temannya sejak kehadiran Mia. Mia pun masuk ke dalam kelas dan melihat tulisan itu. Kemudian Soya berpura-pura menghapusnya, seolah itu bukanlah perbuatannya. Akan tetapi Mia tidak merasa bersedih sedikit pun, seperti yang mereka harapkan. Dan malah dia menuliskan kata terima kasih kepada Soya. Sejak dari situ, Soya tidak pernah berhenti mengganggu dan menjahili Mia setiap harinya. Dia juga sering membuang alat bantu dengar Mia, dan bahkan mencopot paksa hingga mengakibatkan telinga Mia terluka. Sewaktu pulang sekolah, Soya dan teman-temannya dicegat oleh Mia seorang diri. Tapi Mia datang bukan untuk membalas perbuatan Soya kepadanya, melainkan menulis permintaan maafnya, walaupun dia tidak tahu dia punya salah apa kepada Soya. Setelah itu Mia berharap agar Soya bisa berteman dengannya. Akan tetapi Soya tetap menolak dan malah membuang buku komunikasi milik Mia ke dalam kolam. Dan entah kenapa Soya jugalah yang mengambil buku itu dari dalam kolam air. Keesokan harinya di kelas, Mia tidak masuk sekolah dan kepala sekolah mereka sedang menyelidiki laporan dari ibu Mia yang mengatakan bahwa alat bantu dengar Mia telah hilang dan rusak sebanyak 8 kali dalam 5 bulan terakhir. Dia mencurigai bahwa Mia sudah menjadi korban bully dan meminta para murid untuk mengaku. Awalnya tidak ada yang berani mengaku, hingga wali kelas mereka menggebrak papan tulis dan menyuruh Soya untuk berdiri dengan suara yang keras. Soya pun akhirnya berdiri dan mengakui kesalahannya, tapi dia mengatakan bahwa temannya yang lain juga ikut membuli Mia. Padahal dialah tokoh utama di balik pembulian Mia, dan teman-temannya yang lain tidak terima. Hingga akhirnya satu kelas kompak untuk memusuhi Soya, dan bahkan ada yang kesal dengannya. Sementara di rumah, ibu Soya juga sudah mengetahui perbuatan nakal anaknya di sekolah. Dia mengajaknya untuk menemui ibu Mia, dengan maksud mengganti rugi alat bantu dengar yang sudah dirusak dan dihilangkan oleh Soya, yang terbilang mahal harganya. Sebelum pulang, Soya mendapat pesan dari ibunya.
Keesokan harinya di sekolah, Soya tidak sengaja melihat Mia yang sedang ngelap-ngelap meja miliknya. Soya kemudian secara kasar memaksanya untuk berhenti, tapi seperti biasa Mia membalasnya dengan senyum, yang membuat Soya merasa jijik, sehingga dia mendorong Mia. Hingga puncaknya kesabaran Mia habis dan balik melawan Soya. Mia juga mengatakan kalau selama ini dia sudah berusaha untuk selalu berbuat baik kepada semua orang, tapi entah kenapa Soya membalasnya dengan cara sebaliknya. Tak lama setelah itu, wali kelas mereka menginformasikan bahwa Mia sudah pindah ke sekolah lain. Setelah kepindahan Mia, akhirnya Soya menyadari bahwa setiap hari mejanya selalu dicoret-coret oleh teman sekelasnya yang masih kesal dengan Soya. Dan kalimat coretannya berupa makian-makian yang sepertinya Soya sudah tidak diterima bergaul dimanapun. Hingga bertahun-tahun berlalu dan Soya sudah beranjak dewasa. Dia juga menjalani kursus di sekolah yang menyediakan kelas bahasa isyarat. Secara tak sengaja dia bertemu seorang siswi sekolah tersebut yang bila diperhatikan itu adalah Mia yang sudah dewasa. Dan benar, itu adalah Mia. Soya kemudian memanggilnya lalu memperkenalkan diri. Akan tetapi setelah mendengar nama Soya, Mia langsung lari ketakutan. Dengan segera Soya mengejarnya dan mengembalikan buku yang pernah dia lempar ke kolam. Dengan menggunakan bahasa isyarat yang sudah dia pelajari, Soya kemudian menyampaikan permintaan maafnya dan mengungkapkan keinginannya untuk berteman dengan Mia. Keadaan pun kini sudah berbalik. Ternyata selama ini Soya selalu dihantui rasa bersalahnya kepada Mia. Bahkan sampai SMA pun tidak ada yang mau berteman dengannya karena mereka tahu kalau Soya adalah seorang pembuli yang keterlaluan. Hingga Soya merasa kesepian di tengah keramaian murid lainnya dan dia lebih sering menyendiri. Seperti bocil yang kena mental, dia juga menggambarkan tanda silang kepada orang yang tak pantas bersosialisasi dengannya. Termasuk siswi yang bernama Kawai yang juga teman SD Soya dulu. Suatu hari Soya melihat dua orang siswa sedang meributkan sepeda, hingga salah satunya berteriak minta tolong karena dipaksa meminjamkan sepedanya. Kemudian Soya mendekat dengan maksud meminjamkan sepeda miliknya, padahal saat itu adalah schedule-nya untuk kursus bahasa isyarat, sehingga dia pun pergi dengan jalan kaki. Di tengah jalan dia menemukan potongan kupon promo roti panjang. Dia pun mendapat ide untuk menukarnya dan membawa roti itu menuju kelas Mia sebagai alasan untuk bertemu. Setibanya di depan pintu kelas, Soya dihalangi dan tidak diizinkan untuk bertemu Mia oleh seorang gadis bernama Yuzuru yang kelihatannya lebih muda dari dirinya. Soya pun menunda pertemuannya dengan Mia. Hingga pada sore harinya saat dia sudah pulang dari kursus, Soya kembali bertemu dengan teman satu sekolahnya yang berniat mengembalikan sepeda miliknya. Anak itu bernama Nagatsuka dan sejak saat itu mereka pun menjadi teman baik. Soya kembali mendatangi kelasnya Mia dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Akan tetapi Yuzuru tetap tak memperbolehkan siapapun untuk masuk dan menemui Mia sampai kapanpun. Yuzuru berkata bahwa dirinya adalah pacar Mia, agar tidak ada orang yang mengganggunya. Dan Soya tampaknya harus kembali menunda lagi rasa ingin bertemunya dengan Mia karena tertahan oleh Yuzuru. Beruntung, tiba-tiba Nagatsuka datang dan memaksa Yuzuru untuk menyingkir hingga terjadi cekcok di antara mereka berdua yang mengakibatkan Mia akhirnya menyadari kedatangan Soya. Akan tetapi Soya yang malu dengan keributan tadi langsung pergi dan kemudian Mia mengejarnya. Tapi pada akhirnya mereka memiliki waktu berduaan di sebuah jembatan dan saling berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Kemudian secara tak sengaja buku milik Mia terjatuh ke dalam air. Mia pun harus terjun ke air untuk mengambil buku miliknya yang disusul oleh Soya. Kejadian itu kemudian berhasil difoto oleh Yuzuru menggunakan kamera yang dia bawa. Lalu setelah itu Yuzuru men-share hasil jepretannya pada malam hari ke akun media sosial yang kemudian membuat Soya menjadi viral keesokan harinya. Hal ini kemudian berdampak kepada Soya yang akhirnya dia harus mendapat skorsing dari sekolahnya. Di hari pertamanya menjalani skorsing, dia dimintai tolong untuk menjemput keponakannya bernama Maria di sekolah. Kemudian Maria bilang kepada Soya bahwa di dalam lorong tempat bermain prosotan ada orang yang sedang tertidur. Soya kemudian masuk ke dalam untuk melihat orang itu, yang ternyata itu adalah Yuzuru. Setelah bangun, Yuzuru berkata jujur kepada Soya sambil meminta maaf dan mengaku bahwa dialah orang yang menyebarkan fotonya kemarin, hingga Soya harus diskors dari sekolahnya. Sulit dipercaya karena Soya tidak marah dan malah mengajak Yuzuru ke rumahnya untuk makan bersama. Di malam hari, Yuzuru diam-diam meninggalkan rumah Soya dan berjalan sendirian di saat gerimis. Namun Soya menyusulnya menggunakan satu payung untuk mengantarnya pulang. Di perjalanan mereka membicarakan Mia, dan walaupun merasa aneh tapi Soya masih percaya bahwa Yuzuru adalah pacar Mia, sehingga dia mengatakan untuk tidak akan mengganggu Mia lagi.
Sesampainya di sebuah jembatan, mereka berpisah dan Yuzuru mengungkapkan kepada Soya melalui bahasa isyarat bahwa dirinya bukanlah pacar Mia, melainkan adik perempuannya. Ibu Yuzuru yang juga ibunya Mia ternyata sudah menunggu. Dia lalu menghampiri Soya dan kemudian menamparnya karena dia masih gregetan ngelihat wajah Soya jika mengingat kenakalan Soya kepada anaknya dulu. Tapi sepertinya Mia sendiri sudah memaafkan Soya dan dia tahu Soya mendekatinya karena tulus ingin berteman. Dan akhir-akhir ini mereka pun banyak menghabiskan waktu bersama. Suatu hari mereka bertemu dengan teman lama mereka saat SD, yaitu Sahara, orang yang juga merupakan sahabat baik Mia dulu. Kemudian Mia dan Sahara larut dalam obrolan dua gadis dewasa, dan itu membuat Soya merasa risih, lalu kemudian dia meninggalkan mereka berdua. Saat akan nyebrang jalan, dia bertemu dengan gadis kucing yang sedang memberikan kupon promo kepada orang yang lewat. Soya pun memperhatikannya dengan seksama wajah gadis kucing itu, dan dia mengenali gadis itu adalah Ueno, teman semasa SD-nya dulu. Beberapa hari kemudian Soya bersama Nagatsuka mendatangi toko di mana Ueno bekerja sampingan. Namun Ueno malah bersembunyi setelah menyadari kedatangan Soya. Saat Soya pulang, dia bertemu Yuzuru yang sedang bertamu di rumahnya. Lalu Soya menitipkan dompet kepala kucing untuk diberikan kepada Mia sebagai hadiah. Yuzuru pun memberikan dompet itu kepada Mia di malam harinya. Tibalah di suatu pagi, saat Soya dikejutkan oleh kehadiran Ueno yang kemudian langsung duduk di belakang sepedanya. Sementara itu Mia di seberang jalan sedang membawa dompet pemberian Soya yang dikenali Ueno berasal dari toko tempat dia bekerja. Kemudian Ueno menghampiri Mia untuk melakukan kebiasaan buruknya yang tak berubah, yaitu merampas alat bantu dengar Mia dan akan membuangnya. Tapi Soya menghentikannya dan mengembalikan alat itu kepada Mia, lalu meminta maaf. Di hari berikutnya, Mia yang merubah penampilannya dengan mengunci rambut, kemudian bertemu dengan Soya. Lalu dia memberanikan diri untuk berbicara kepada Soya. Tapi karena tidak biasa berkomunikasi dengan cara itu, Soya pun menyarankan untuk menggunakan bahasa isyarat. Sebelum Soya pergi, Mia memberikan sesuatu kepadanya sebagai bentuk terima kasih atas pemberiannya kemarin. Setelah mengumpulkan keberanian, Mia lalu mengungkapkan isi hatinya kepada Soya. Tapi hal itu disalah tanggapi oleh Soya yang mengira Mia mengucapkan Suki atau dalam bahasa Indonesianya adalah bulan. Karena tak tahan malu bercampur rasa kesal, Mia pun pergi. Beralih ke kelas Soya. Setelah sekian lama hanya berinteraksi secukupnya, akhirnya Kawai dengan penampilan barunya menerima kembali pertemanannya dengan Soya. Kawai juga mengatakan ada satu murid bernama Shiba yang juga ingin berteman dengan Soya. Dengan bertambahnya teman, Soya pun kepikiran untuk pergi liburan bersama mereka. Dan sudah pasti dia akan mengajak Mia, yang pada saat itu masih sedikit ngambek dengannya. Mia pun mendapat chat dari Soya. Tibalah di hari libur dan mereka mengunjungi dufannya orang Jepang. Di sana Ueno meminta Soya untuk membelikan takoyaki yang ternyata penjaganya adalah teman baik Soya saat SD, di mana dia meninggalkan Soya saat dirinya mencoba bertanggung jawab atas perbuatannya kepada Mia dulu. Ternyata ini sudah direncanakan Ueno yang memang ingin menyatukan mereka kembali. Ueno kemudian mengajak Mia untuk menaiki salah satu wahana, tapi sebelumnya Yuzuru menitipkan kameranya kepada Mia dan mereka berdua pun terlibat percakapan di dalam wahana. Keesokan harinya Yuzuru mendatangi rumah Soya untuk memperlihatkan hasil video rekaman yang terekam dari kameranya. Di mana Ueno mengatakan kepada Mia bahwa dia membenci kehadiran Mia yang dianggapnya sudah memecah belah pertemanannya dengan Soya di SD dulu. Walaupun Mia terdengar minta maaf, tapi Ueno menolaknya dan terlihat dia malah sempat menyerang Mia. Keesokan harinya di kelas, Soya dan Kawai terlibat cekcok karena percakapan yang membahas Mia pada zaman SD dulu, hingga mereka kembali saling menuduh satu sama lain. Akhirnya isu itu mereka coba selesaikan di luar jam sekolah, dan mereka pun berkumpul untuk berdiskusi, termasuk Ueno dan Sahara yang juga datang. Walau sempat saling memaafkan, tapi kesalahpahaman kembali terjadi yang membuat kelompok ini bubar, dan hanya menyisakan Soya yang harus kembali menyalahkan dirinya sendiri. Kita beralih dulu ke Yuzuru, adik yang selalu menemani dan mengkhawatirkan kakaknya. Di suatu malam Yuzuru mendapat mimpi buruk mengenai kakaknya yang membuatnya berfirasat bahwa akan terjadi sesuatu pada Mia. Scene kemudian berpindah ke acara pemakaman nenek Mia dan Yuzuru yang membuat mereka merasa bersedih, khususnya Mia. Soya kemudian mencoba menghibur mereka berdua dengan mengajak jalan agar bisa melupakan sedikit kesedihan. Meski itu berhasil kepada Yuzuru, tapi sepertinya tidak berlaku untuk Mia, yang kini dirinya sudah larut dalam perasaan bersalah dan menganggap dirinya lah yang membuat Soya kembali dijauhi oleh teman-temannya.
Yuzuru dan Mia mengajak Soya untuk mempersiapkan kue ulang tahun ibu mereka, yang dimana ibu Mia masih terlihat kesal dengan Soya. Tapi pada akhirnya dia diterima duduk untuk makan kue ulang tahun bersama. Di tengah perayaan, Yuzuru mengajak Soya untuk ikut bersama mereka melihat festival kembang api besok malam. Dan di malam selanjutnya mereka pun datang bersama-sama. Ketika Yuzuru sedang menemani ibunya membeli cemilan, tak lama kemudian Mia pamit pulang kepada Soya dengan alasan dirinya akan pergi belajar, padahal pesta kembang api baru saja dimulai. Tapi dia tetap pergi setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Soya. Yuzuru yang kembali dengan cemilannya kemudian meminta tolong kepada Soya untuk mengambil kameranya yang ketinggalan di rumah. Soya pun pergi untuk mengambilnya. Saat pandangan Soya tertuju keluar jendela, dia terkejut melihat Mia yang sudah bersiap menjatuhkan diri ke bawah untuk mengakhiri hidupnya, karena dia berpikir dirinya selalu membawa masalah untuk orang lain. Tapi Soya masih sempat menggapainya dan mengerahkan seluruh tenaga untuk menarik Mia. Soya kemudian berdoa, jika Mia berhasil selamat, maka Soya berjanji akan menempatkan dirinya ke dalam lingkungan sekitar sebagai pribadi yang lebih baik. Walau pada akhirnya Mia berhasil diselamatkan, tetapi insiden terjadi kepada Soya. Soya pun harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami koma, dan tak lama Yuzuru datang bersama ibunya untuk menjenguk sekaligus meminta maaf kepada ibu Soya atas apa yang terjadi yang disebabkan tindakan bodoh anaknya. Sementara itu Ueno sedang memberi pelajaran kepada Mia di luar lobi rumah sakit dan tidak berhenti menyalahkannya atas kejadian ini. Hingga ibu Mia datang dan menamparnya, tapi Ueno malah balik menyerang dan terjadilah perkelahian yang akhirnya dipisahkan oleh ibu Soya. Beberapa hari kemudian Mia berinisiatif untuk meminta maaf kepada sahabat lamanya yang juga sahabat Soya guna memperbaiki hubungannya dengan cara mendatangi mereka satu persatu. Di malam harinya Mia bermimpi tentang Soya yang membuatnya terbangun dan khawatir dengan kondisi Soya. Dia kemudian menyelinap dan keluar menuju jembatan untuk menenangkan diri. Di saat bersamaan Soya juga terbangun dan melepaskan alat medis di tubuhnya. Kemudian dia menuju jembatan tempat Mia berada. Mereka pun bertemu dan saling meminta maaf satu sama lain. Soya juga berjanji akan membantu Mia untuk keluar dari masalah hidupnya sebagai seorang teman. Beberapa hari kemudian, Soya yang sudah sehat kemudian diminta ibunya menemui Ueno yang juga sudah menunggunya untuk mengucapkan terima kasih karena Ueno lah yang merawat Soya saat dia koma. Keesokan harinya saat Soya sudah sepenuhnya sembuh dan dia akan menghadiri festival di sekolahnya ditemani Mia. Pada awalnya Soya tidak berani untuk menatap orang di sekelilingnya yang bahkan mereka terdengar sedang membicarakan Soya. Tapi Mia berusaha menghiburnya. Soya kemudian izin pergi ke toilet sebentar dan di sana dia dihampiri oleh Nagatsuka yang sudah kangen dengannya. Di depan toilet Soya sudah ditunggu oleh teman yang lain, termasuk Ueno dan Sahara yang menghadiri festival. Akhirnya Soya meminta maaf dan berterima kasih kepada mereka semua. Sementara Ueno masih tidak berubah dan tetap membenci Mia. Di lapangan area festival akhirnya Soya mencoba terbiasa untuk menatap orang di sekitarnya dan dia akhirnya berhasil. Keterbatasan bukanlah salah satu cara untuk mengakhiri hidup. Tetap berusaha agar semuanya berjalan dengan baik. Jadilah diri sendiri dan buat perubahan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sayonara.